Halo teman-teman, ini adalah video yang dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Betasian Fish Room. Ya, Betasian Fish Room itu adalah akun Instagramnya Vina untuk jualan ikan cupang. Sedangkan akun Instagram Betasian aja, nggak pakai embel-embel, itu akun gua sebenarnya. Yang isinya buat ngepost. Apa ya, hal-hal nggak penting sih sebenarnya. Salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke Betasian Fish Room adalah berapa dimensi yang paling cocok untuk pelihara ikan cupang. Mungkin bagi beberapa orang ini pertanyaannya nggak penting ya, cuman kalau gua justru jadi tahu bahwa konsumen-konsumennya Vina itu adalah hobiis yang sangat serius dan sangat care sama ikannya. Sebelum gua lanjut, teman-teman, ada yang harus dipahami dulu. Ada perbedaan cara memelihara seller atau breeder dengan hobiis. Kalau penjual dan peternak itu ada faktor keterbatasan ruang, biaya, dan waktu. Jadi ketiganya ini ada hubungannya dengan efisiensi produksi. Mereka kan pelihara ikan dari ratusan hingga ribuan karena mereka kan jualan ya. Jadi pola pemeliharaannya itu beda dengan hobiis. Nggak bisa kita samain ya teman-teman, cara mereka melihara dengan kita itu pasti beda banget. Kedua, dalam dunia hobi ikan hias kita jarang banget bicara dimensi. Dimensi dalam arti berapa senti kali berapa senti. Tapi biasanya kita bicara volume dalam ukuran liter atau galon. Contohnya nih, kalau toko-toko di luar atau di Amerika itu biasanya mereka bikin akuarium tuh kalau dijual 10 gallon tank atau akuarium ukuran 10 galon. Jadi dia nggak bilang 10 kali 30 kali 40, dia cuma bilang itu cuma 10 gallon tank atau akuarium berukuran 10 galon. Nah, kalau di Eropa atau Asia biasanya mereka pakai liter sama seperti di Indonesia. Jadi kalau mereka jualan akuarium itu akuarium 30 liter gitu loh. Bukan berapa kali berapa. Itu yang harus dimengerti ya. Kenapa yang dipakai volume bukan parameter? Ya mungkin ini menurut gua ya, karena memang ukuran bisa beda-beda, tapi sebenarnya volumenya sama. Jadi ini untuk mempermudah aja kita untuk mengerti. Jadi teman-teman, karena ini sudah jadi kebiasaan internasional dan juga gua sudah terbiasa dari tahun 2000 pakai volume. Oleh karena itu, kalau teman-teman ada yang nanya berapa dimensi yang cukup untuk ikan cupang, gua akan jawab dengan standar volume, bukan dengan dimensi. Gitu ya teman-teman ya. Oke Bang Hari, lu udah kelamaan ngomongnya, gue udah mulai bosen deh. Berapa volume yang cocok untuk ikan cupang? Jadi gini teman-teman, ada aturan universal dalam memelihara ikan hias. Semakin besar volumenya, semakin sulit juga parameternya berubah. Jadi gini teman-teman, kita analogikan dengan masak air ya. Kalau teman-teman masak air itu semakin banyak airnya, semakin lama juga kan airnya masak. Lalu kita analogikan juga parameter ini dengan bumbuin masakan. Semakin banyak kuahnya, semakin banyak juga kan bumbunya kita perluin. Jadi contoh kita mau masak gulai, semakin banyak kuahnya, semakin banyak juga garam yang kita perluin. Misalnya begitu ya. Jadi maksud gua ngasih contoh seperti itu adalah di volume yang lebih besar akan lebih sulit temperaturnya berubah oleh cuaca. Lalu di volume yang lebih besar, kotoran ikan itu akan lebih sulit mengotori airnya. Oleh karena itu, gue selalu menyarankan ke teman-teman untuk memelihara cupang itu di volume yang terbesar yang kalian mampu. Ini kan banyak banget yang bilang, Bang, gue kayaknya sebagai pemula mau mulai dari akuarium kecil dulu deh. Men, gue bilang ya, gue bukan mau menjerumuskan lu. Peliharalah ikan di akuarium terbesar yang kalian mampu. Jangan mulai dari yang kecil karena kalian takut. Melihara ikan di akuarium yang kecil itu jauh lebih susah. Itu sebenarnya untuk teman-teman yang udah level ahli kalau memelihara di akuarium yang kecil. Oke, karena memang seperti yang gue bilang tadi, parameternya sulit berubah. Nah, kalau kalian melihara ikan di akuarium yang besar dan sering mati, itu kalian udah ada tanda tanya deh. Gitu bro. Oleh karena hal itu, jadi volume yang cocok untuk ikan cupang menurut dunia internasional adalah di minimum 9 liter. Cuman kalau gue bilang itu di antara 7 sampai 9. Loh Bang, kok ukuran lo nggak fix sih? Ya karena memang ukuran ikan kan beda-beda. Untuk plakat itu gue bilang itu di 7 liter minimum ya. Untuk ikan serit, half moon, dan giant itu gue bilang minimum itu di 9 liter.
Alasannya apa? Karena menurut gua melihara ikan cupang di volume ini hanya butuh ganti airnya itu selama 5 hingga 7 hari aja. Loh bang, di volume yang lebih kecil juga orang-orang pada segitu doang. Ingat loh, kita ini melihara ikan tanpa obat biru yang lebay dan tanpa ketapang yang gelap banget. Cukup air aja dan garam sedikit aja, itu udah bisa ganti air selama 5-7 hari aja. Kalau di volume yang lebih kecil, itu biasanya kalian udah harus obat birunya rada kental dan ketapangnya itu lebih kental juga. Itu kan gak enak ya dilihat mata ya. Gue menghindari hal itu karena kita hobiis. Walaupun ya teman-teman, gue tetap menganjurkan bilang pakai ketapang lah sedikit, 2 tetes atau setetes saja. Itu membantu ikan banget deh pokoknya. Dengan volume yang barusan gue bilang, gue berharap ikan teman-teman tuh nggak gampang sakit karena memang jauh banget volumenya, jauh lebih besar daripada volume soliter yang biasa ada di pasaran. Itu kan biasanya 4 liter ya, malah 2,5 sampai 4 liter yang ada di pasaran. Bukan berarti kalian nggak boleh melihara di situ, boleh teman-teman, cuman ini lebih mudah sebagai hobis. Dan yang paling penting ya, di volume ini juga suhu itu nggak gampang berubah, karena kan semakin besar volume semakin sulit juga udara luar merubah suhu air jika permukaannya nggak terlalu lebar ya. Ingat ya teman-teman pelajaran SMA kita, luas permukaan juga memperbesar kontak udara luar dengan air, sehingga perubahannya juga cepat. Pasti teman-teman udah mulai kesel ya, gue ngomongnya panjang banget ya. Ya memang begitulah. Dan ingat teman-teman, ikan tuh paling nggak suka perubahan yang cepat dan tidak teratur. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ingat ya teman-teman, musuh utama dalam memelihara ikan cupang adalah perubahan yang terlalu cepat. Jangan cuma fokus di parameter airnya aja ya, karena banyak nih teman-teman yang selalu ngomong ke gue, bang itu kan masih dalam rentang kemampuan ikan cupangnya ya. Ya tapi kalau dia perubahannya 4 derajat dalam waktu 1 jam dan itu sering banget berubahnya naik turunnya, ya mampus lah ikannya. Ya walaupun itu masih dalam rentang kemampuan ikan cupangnya menurut juklak yang kalian baca, tetap nggak bisa men. Kalau perubahannya itu terlalu cepat dan terlalu sering, itu udah pasti mati ikan kalian. Itulah, makanya jangan fokus di parameternya aja, tapi fokus juga di akselerasi perubahannya. Oke, mengerti ya? Dan di volume ini biasanya teman-teman, ikan tuh jadi lebih sering bergerak horizontal. Ini penting banget karena soliter ikan cupang yang ada di pasaran itu bentuknya meninggi loh. Sehingga ikan tuh lebih sering cenderung bergerak secara vertikal aja. Dan kalaupun dia bergerak secara horizontal itu dalam durasi yang sebentar. Karena kan memang pendek dia bergerak horizontalnya. Nggak enak kelihatannya. Kenapa? Ya karena pada dasarnya ketika dia ketemu lawan, dia akan bergerak horizontal di alamnya. Dia ngancam terus ngejar dengan ngedok. Nah disitulah posisi ikan cupang yang paling indah. Makanya kita sebagai hobis tentunya kita kan pengen nikmatin itu ya. Oleh karena itu teman-teman, gue selalu menganjurkan pelihara ikan cupang di volume yang lumayan gede lah, supaya dia geraknya horizontalnya itu lebih sering. Ini juga yang menyebabkan bahwa kalau kalian lihat tuh, ini juga lah makanya kalau soliter foto ikan cupang itu biasanya dia memanjang, bukan meninggi. Tapi tentunya teman-teman bebas ya, kalau kalian mau beli soliter yang ada di pasaran ya monggo. Dan teman-teman juga harus lihat di video gua sebelumnya, kalau pemain cupang yang level-level kontes yang sering menang seperti si Bang Yuli Lengkong Oma yang pelihara half moon itu loh, kalian harus lihat itu kan akuariumnya kalau nggak salah itu ada di 7 liter deh, 7 liter sampai 9 liter kalau menurut gua sih, biar ikannya sehat dan ngembangnya juga bagus. Itu aja sih sebenarnya. Dan ada hubungannya juga dengan parameter air, karena semakin sedikit airnya ya itu semakin sering parameternya berubah, jadi ikannya gampang sakit, nggak bisa lagi ikut kontes ya gitulah pokoknya. Gue jadi meracau ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dulu ya. Sebenarnya kalau bicara volume ini gue bisa panjang banget ngobrol sama kalian, cuman yang memang nggak tepat aja lah kalau di YouTube. Dan kalau misalnya gue ada salah bisa di counter teman-teman di bagian komen. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Dan gue sangat senang kalau ada yang bilang, bang gue nggak suka video lu karena ini. Itu semuanya gue catat. Dislike aja teman-teman kalau misalnya kalian ada yang mengganjal, jadi gue tahu video macam apa yang kalian suka. Oke, thank you, sampai jumpa ya.